Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat ligat wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, sehat walafiat, umur panjang, beriman dan bertakwa sampai akhir hayat kita. Itu ada yang masuk ke siapa tuh? Berita. Ya. Elita ya. Mudah-mudahan mengikuti terus ya. Dan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepadanya. Dengan perjuangannya, kegigihan dan ketabahannya, mudah-mudahan kita menjadi pewaris dari ajaran-ajarannya sampai akhir hayat kita. Dan dijamin oleh Allah pada surga yang seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yang ikut kepada ajaran Allah dan Rasul. Dan untuk membaca yang pertama, kita harapkan Profesor Dr. Hisam dari Irak. Dari Irak. Dari Irak. Wahai saudara-saudaraku, saudara-saudaraku, sesama muslimin, hari raya adalah hari untuk bergembira. Bergembira dan bersuka cita. Bersuka cita. Nah, dengan kasih sayang. Kencang suaranya. Kita bergembira dengan yang datangnya hari raya, tapi kegembiraan ini jangan sampai hari raya, sampai hati kita terlena. Ya, sekarang yang melanjutkan Hatib. Maju. Banca sudah memulai tadi, sekarang dilanjutkan oleh Dr. Hatib yang jadi imam Masjidil Haram. Jangan dideketin mic-nya. Ya, ya. Nanti jadi uwe. Wahai saudara-saudaraku, sesama muslim. Hari raya adalah hari untuk bergembira dan bersuka cita. Dengan kasih, ini gak bisa pasti. Dengan kasih sayang kita.
bergembira dengan datangnya hari raya. Tapi kegembiraan ini jangan sampai hati kita terkena sebab banyak saudara-saudara kita di tempat lain yang menderita dan keadaan Ada. keadaan ini membuat hati kita turut sedih. Kita baru bergembira secara hakiki jika kalimat Islam ditinggikan. Hakiki siapa, Kocak? Ya, Sakit. ya, seperti yang diawali oleh Hisam dan Hatim tadi. Ya, wahai saudara-saudaraku, sesama muslimin, hari raya adalah hari untuk bergembira dan bersukacita dengan kasih sayang. Kita bergembira dengan datangnya hari raya, tapi kegembiraan ini jangan sampai hati kita terlena. Ya. Sebab masih banyak saudara-saudara kita di tempat lain yang menderita. Dan keadaan ini membuat hati kita turut sedih dan kita baru bergembira secara hakiki jika kalimat Islam ditinggikan. Lanjut. Di dunia, jika syariat Allah diterapkan, jika cahaya langit menerangi kegelapan dunia, jika kalimat Allah lah yang paling tinggi, dan kalimat musuh-musuhnya direndahkan, maka dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah usaha sebelum dan sesudah mereka menang, dan di hari perperangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Ya. Masih ya? Ya. Di dunia, jika syariat Allah diterapkan, jika cahaya langit menerangi kegelapan dunia, jika kalimat Allah yang paling tinggi dan kalimat musuh-musuhnya direndahkan, dan beberapa tahun bagi Allah urusan sebelum dan sesudah meninggal dan Ini kepada ini karangan bangsa Romawi ya yang Ya. bangsa Romawi yang bergembiralah orang-orang yang beriman. Terus lanjut. yang ini enak ini. Ya, Pak Icam ya, iseng ya. Nanti nenek sunat dia. Apa itu? Karena penolongan. Ya. Karena pertolongan Allah dia menolong siapa yang dia kehendakinya dan dialah maha perkasa lagi penyayang. Dialah antara 3 sampai 9 tahun waktu antara kekalahan bangsa Romawi tahun 1614, 1615 dengan kemenangannya tahun 622 Masehi. Bangsa Romawi adalah kira-kira 7 tahun di hari itu bergembiralah orang-orang beriman karena pertolongan Allah. Apa? Minta apa nak? Ya. Binasrillahi yansuru mayyasa
wa huwal azizur rahim. Ya. Karena pertolongan Allah lah, karena pertolongan Allah lah, dan menolong siapa yang dikehendakinya, dan dia maha perkasa lagi maha penyayang. Ialah antara 3 sampai 9 tahun. Waktu antara kekalahan bangsa Romawi tahun 614 sampai tahun 614 sampai 615, dengan kemenangannya tahun 622 Masehi, bangsa Romawi adalah kira-kira 7 tahun. Di hari itu bergembiralah orang-orang beriman karena pertolongan Allah. Lanjut. Nah, betul. Oh, tak sama juga ya. Lagi hal ini belum mampu diwujudkan, maka hari raya demi hari raya hanya merupakan kegembiraan semu yang tidak memiliki makna lebih mendalam. Sebuah umat tidak memiliki karakteristik yang hakiki. Kita adalah seekor burung yang patah sayapnya, yang tercabut bulu-bulunya. Kita tidak bisa berkicau pada hari raya sampai akhirnya kita melihat umat ini menempati posisinya di bawah sinar. Selagi hal ini belum mampu diwujudkan, maka hari raya demi hari raya hanya merupakan kegembiraan semu yang tidak memiliki makna lebih mendalam, sebab umat tidak memiliki karakteristik yang hakiki. Kita adalah seekor burung yang patah sayapnya, yang tercabut bulu-bulunya. Kita tidak bisa berkicau pada hari raya sampai akhirnya kita melihat umat ini menempati posisi di bawah sinar matahari. Lanjut. Ya. Namun begitu seperti harapan yang bisa tidur dan mendapatkan sebelum dibagi, sehingga ada pikir tinggi dengan Makanan. harapan yang penting, yaitu kebangkitan Islam yang kita lihat di berbagai tempat kebangkitan para umat Islam, khususnya para pemuda dan pemudi. Mereka ini tidur yang tetap ya, yang mengetahui Islam dengan benar, yang berpegang pada kalimat Allah dan yang tidak akan putus lebih dari Islam. Ya. Namun begitu setitik harapan yang bisa menghibur dan mendatangkan keyakinan di dalam hati, sehingga dada kita dipenuhi dengan harapan dan angan-angan, yaitu kebangkitan Islam yang kita lihat di berbagai tempat kebangkitan generasi Islam, khususnya para pemuda dan pemudi. Mereka inilah yang bangkit setelah tertidur, yang bergerak setelah diam saja, yang mengetahui Islam dengan benar dan berpegang kepada talinya yang kokoh,
dan yang tidak Kayak beli. akan putus, yaitu tali Islam. Lanjut. Baik, baik akidah, ada baik. Mana? Ya itu baik sebelumnya. Kata-kata baik itu apa? Ada baik. Namun begitu Ada di bawah, di bawah. Karena ada kalimat di bawahnya tuh. Baik, baik. Ya kata baik yang terakhir. akidah maupun syariat, akhlak maupun peradaban yang diikat dalam persaudaraan dan ukhuwah, mereka berpegang kepada Islam, beramal dengannya, dan menyeru kepadanya serta berjihad di jalannya. Para pemuda ini adalah bagian yang paling berharga di negeri Islam. Mereka lebih berharga daripada emas dan mutiara. Mereka adalah robani, aktif puasa, sholat malam, selalu mensucikan diri, ruku, sujud, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dan menjaga hukum-hukum Allah. Masuklah ke masjid dan lihat siapakah yang meramaikan masjid itu. Apa yang dekat? Baik akidah maupun syariat, akhlak maupun peradaban yang diikat dalam persaudaraan dan ukhuwah, mereka berpegang kepada Islam, beramal dengannya dan menyeru kepadanya serta berjihad di jalannya. Para pemuda ini adalah bagian yang paling berharga di negeri Islam. Mereka lebih berharga dari emas dan mutiara. Mereka adalah rabani, aktif puasa, sholat malam, selalu mensucikan diri, ruku, sujud, dan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan menjaga hukum-hukum Allah. Masuklah ke masjid dan lihat siapakah yang meramaikan masjid itu. Anan, panggil Anan. Sini, cepat. Tahu sini. Tolong Pak. Yang bisa pergi ke masjid Tolong adalah Bapak yang orang tangkap. tua. Mereka yang sudah kenyang dengan kehidupan dan hampir meninggalkannya, yang telah rampung dimakan waktu dan umur, sehingga mereka ingin mengakhiri hidup ini dalam keadaan kembali kepada Allah. Maka kini yang meramaikan masjid adalah para pemuda. Begitu pula pada musim-musim haji, dulu banyak orang yang ingin mengakhiri hidupnya sewaktu haji. Seketika manusia merasa udah dekat dengan Allah. Nah, itulah makanan bahasanya seperti dosen Aulia ya. Kalau dulu yang biasa pergi ke masjid adalah orang-orang tua. Mereka yang sudah kenyang dengan kehidupan dan hampir-hampir meninggalkannya, yang telah rapuh dimakan waktu dan umur, sehingga mereka ingin mengakhiri hidupnya di dalam keadaan kembali kepada Allah. Maka kini yang meramaikan masjid-masjid adalah para pemuda. Begitu pula pada musim-musim haji. Dulu banyak orang yang ingin mengakhiri hidupnya di waktu haji, ketika manusia merasa sudah dekat dengan liang lahat. Sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.